belajar perpajakan itu ada tiga hal ya. Pertama, kita harus paham betul apa sih pajak itu, supaya kita tidak hanya mendengar ya mudah terprovokasi bahkan salah tafsir tentang pajak. Itu pertama. Yang kedua, harus memahami aturan-aturan dari Kementerian Keuangan, peraturan pemerintah terhadap pungutan, ya, termasuk peraturan daerah tentang pajak daerah. Baru ketiga adalah teknis perhitungan atas pajak terutang. Jadi kalau kita belum bayar pajak, kita dianggap punya hutang sama negara. Ya, termasuk pajak masa. Ya, pajak masa itu pajak yang belum masa waktu terselesai, ya kita sudah harus menyusun, serta pajak final. Pajak final itu sudah terverifikasi, sudah terkoreksi, sudah sesuai, ya tidak ada lagi ini perlu dikoreksi lagi, ini perlu disesuaikan lagi, nggak perlu, sudah pajak final. Artinya kita hanya datang ke kantor PKPP Pratama tinggal bayar dan hitungannya benar. Ya biasanya kalau kita hitung-hitung sendiri pakai staf karyawan kita, biasanya sekali dua kali itu salah. Pengalaman saya, sekali kita datang menyodorkan berapa yang harus kita bayar, salah. Salahnya karena kita tidak menyesuaikan kepada aturan terbaru, kita masih pakai aturan lama, salah hitung di situ terkait PTKP. Ya, nah, PTKP itu kadang-kala kita karena hanya bersifat taksiran berdasarkan periode tahun lalu, sehingga kita ngikutin tahun lalu. Ternyata ada beberapa koreksi. Dan biasanya bisa koreksi itu, verifikasi itu bisa lebih, bisa kurang. Nah, kalau kita bayar pajak lebih, itu bisa diambil kembali. Kalau kita bayar pajak kurang, itu kita ditagih ulang kekurangannya. Tapi kalau disuruh milih, lebih baik kita bayar pajak kurang, karena kurangnya itu ditagih. Tapi kalau lebih, kita mengurus pencairan lebihnya itu butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Lama banget. Ya, apalagi diurus sendiri. Kalau diurus sendiri 1 tahun. Kalau pakai konsultan paling cepat ya 6 bulan. Ya, biasa. Ya kayak kita ke bank kan. Jangankan pinjam kredit. Mau store uang ke bank aja kita antri. Ya. Mau transaksi antri. Padahal kita mau ngasih duit ke bank. Apalagi kredit. Kredit bank itu solusi pinjaman modal kerja, modal investasi, KPR, modal konsumsi, konsumsi atas mobil, motor, ya itu paling cepat 1,5 bulan paling cepat. Itu kalau persyaratan yang kita siapkan lengkap, ya tidak ada lagi yang kurang dari 11 persyaratan pinjam uang di bank, baik bank umum, bank swasta, baik kur. Sama. Itu pengantar dulu ya, pengalaman umum dulu. Baik, kita mulai ya pengertian pajak menurut Sommerfeld ya dan kawan-kawan ya. Peralihan sumber daya dari sektor swasta, ya kita ini disebut swasta, ke sektor pemerintah ya. Bukan karena kita melanggar hukum ya, karena kita kena perdata misalnya, bukan. Namun karena sebuah kewajiban yang sudah diatur melalui ketetapan-ketetapan perundang-undangan maupun peraturan maupun apa namanya PMK ya, peraturan pemerintah dalam mengatur pajak. Dan kita tidak mendapatkan imbalan baik langsung maupun proporsional ya, karena itu tugas warga negara kepada pemerintah supaya pemerintah bisa menjalankan roda kepemerintahannya, mengatur negara, mengatur rakyat, mengatur tata kelola negara dengan baik. Itu pengertian pajak. Jadi pajak itu adalah kewajiban, bukan kesunahan. Bayar pajak, kalau bayar berpahala, tidak bayar tidak apa-apa, tidak bisa. Ya.
Sebenarnya saya ada video bahwa kehidupan kita ini tidak terlepas dari pajak. Saya mau tanya, apa yang kita tidak bayar pajak? Kita dapat penghasilan bayar pajak. Kita membeli bayar pajak. Kita menjual bayar pajak. Ya. Tanah kita dari warisan nenek moyang kita zaman Belanda bayar pajak. Makan di restoran bayar pajak. Parkir mobil bayar pajak. Ya. Kita jalan di jalan raya bayar pajak lewat kendaraan bermotor kita. Motor kita bayar pajak. Ya. Nikah bayar pajak. Ya, lewat biaya nikah. Itu ada sekian pajak. Kita dapat rezeki, hadiah, tetap diminta pajak. Coba kalian sebutkan, Bapak Ibu, saudara semua sebutkan apa yang tidak kena pajak di bumi Indonesia. Saya mau tanya, apa yang tidak kena pajak? Ayo. Beli baju kita. Kena pajak, tapi yang bayar adalah yang jual. Ya, yang bayar. Tapi bayar pajaknya dikenakan ke kita. Contoh, harga belinya dia dari pabrik 100.000. Karena 11% kita dia kena pajak per potong, maka dinaikkan ke kita itu. Harga jualnya tidak lagi 100.000, 111.000. Benar itu. Ya, apakah perusahaan itu bayar pajak atau tidak ke pemerintah sudah bukan urusan kita. Kita beli baju sudah ada di dalamnya pajak yang dipungut ke kita. Monggo, ada nggak? Iya Pak, kalau ini nggak bayar pajak Pak. Bangun rumah bayar pajak. Sertifikat tanah bayar pajak. Apa? Ke toilet bayar 2.000. Nggak ada yang gratis. Kecuali kita numpang di tangga saudara kita. Kalau ke toilet umum bayar 2.000. Bayar pajak itu. Ya. Nah, sebenarnya ada yang kita tidak bayar pajak. Ya, misalnya menggunakan laptop ini. Menggunakan laptop ini ya, kalau di laptop itu ada contreng seret gitu, itu berarti kan ngopi. Nah, itu mestinya kalau dulu kan ada operasi itu, keaslian penggunaan database sistem. Ya, jadi kalau kita masih contreng, berarti kita itu copy bukan aslinya. Itu bayar pajak mestinya. Kayak saya ini mestinya bayar pajak, tapi ya enggak lah. Karena juga di pemerintah, di kepolisian, di kehakiman, di notaris, di pengacara pakai laptop juga enggak bayar pajak mereka. Mestinya bayar pajak mereka. Tuh, tapi itu namanya melanggar pajak. Kalau kita taat pajak, aduh berapa kita bayar itu ke mana ke Woods, ke PPT, ke Excel, macam-macam bayar kita. Nah gitu Bapak Ibu ya. Ada pengertian lain menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro ya. Iuran rakyat kepada kas negara yang sudah diatur di dalam undang-undang ya dipaksakan itu dengan tidak mendapatkan timbal, jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum kita. Itu menurut Sumitro. Ada lagi adalah kontribusi wajib ya. Menurut Undang-Undang Nomor 683 ya, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tapi mendapatkan pelayanan secara tidak langsung. Pelayanan publik, pelayanan infrastruktur, pelayanan keamanan, pelayanan hukum, pelayanan keadilan, pelayanan ibadah, pelayanan macam-macam itu maksudnya. Ya, cuma kan tidak tereksplisit. Kalau kita bayar pajak, ya, ya
mode transportasi jalan raya itu kan dibiayai oleh pemerintah. Dari mana? Ya dari pajak. Anggaran belanja nasional 98% itu dari pajak. 2% dari keuntungan badan usaha milik negara. Tetapi semua badan usaha milik negara sekarang rugi. Garuda hutangnya 500 triliun. Ya. Pertamina hutangnya 739 triliun. PLN hutangnya 350 triliun. Ya. Bank Mandiri hutangnya hampir 600 triliun. BNI hutangnya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di laporan keuangan perbankan, semen Gresik, apapun, untung. Itu untung kan periode. Tapi kan hutang pokoknya belum dilunasi sama mereka. Ya. Jadi semua kelengkapan negara, badan usaha milik negara, itu menanggung kerugian setiap tahun sudah lebih limitnya 100 triliun. Boleh Ibu lihat di Google, di Google, ketik berapa hutang PLN. Ya. Berapa hutang Bank Mandiri, berapa hutang semen, berapa hutang termasuk hutang negara. Hutang negara ke negara lain sudah 1.000 triliun. Zaman SBY masih sekitar 300 sekian triliun. Naik. Sekarang sudah 1.000 triliun. Periode pertama Jokowi 700 triliun. Dari mana itu untuk membayarnya? Dari pajak. Makanya UMKM yang dulu tidak bayar pajak, sekarang bayar pajak. Dengan syarat harus punya NIB. Semua sekarang NIB. Mau ngurus badan usaha pribadi, badan usaha BUT tetap, BUT CPPT, harus syaratnya punya NIB. Tidak punya NIB, maka tidak bisa ngurus apa. Nah, NIB itu adalah alat deteksi, ya, orang pribadi atau badan wajib bayar pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ya, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya. Ya, jadi jangan enak-enak kita ini, ya, terutama adik-adik ini yang sekarang lagi belajar sama saya. Kan masa depan masih milik Anda. Siap-siaplah Anda pusing dengan hutang negara dan dengan tanggungan-tanggungan yang sangat mengikat untuk bisa dicarikan solusi keuangan. Ya, nah itu Singapura sudah mengajukan tapi ditolak Jokowi. Singapura mau dianggap lunas hutang Indonesia ke Singapura, ya, sekitar 157 triliun, asalkan pulau dekat Kepulauan Riau itu pulau apa namanya, itu diserahkan ke Singapura, dijual ke Singapura. Ya. Sebenarnya sih kalau dari bahasa kapitalisme, dari bahasa ekonomi, ya tidak ada masalah. Jual saja. Atau orang yang ada di pulau itu lebih suka gabung ke Singapura daripada ke Indonesia. Nah, cuma kan ini menyangkut harkat dan martabat, menyangkut keutuhan NKRI, harga mati. Tidak mungkin dijual itu. Meskipun kita negara bangkrut, tidak mungkin pulau itu dijual. Tuh, ya. Ada tambahan, biar semangat. Ya, generasi muda ini harus semangat. Meskipun negara banyak hutang, semangat. Siapa? Ya, fungsi pajak ada fungsi budgeting, ada fungsi reguleran, ya, atau regulasi. Fungsi budgeting, pajak ini belum direkrut oleh negara, tapi negara sudah menetapkan pendapatan pajak periode ini sekian, sudah ditetapkan. Mereka sudah menghitung berdasarkan hitungan kasar periode tahun lalu, ditambah pertumbuhan ekonomi.
Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu misalnya dari 45 naik 1%, maka dianggap rata. Seluruh perusahaan itu mengalami keuntungan 1%. Dan bayar pajaknya harus naik 1%. Begitu caranya. Ya, aslinya ya embo dihitung lagi. Tapi hitungan kasarnya sudah ada. Itu namanya fungsi budget. Makanya negara menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, ya dari situ, dari fungsi budget itu. Yang kedua, regulator atau regulasi. Ya. Nah, jadi bulan ini bayar pajak mana ini? PBB. Tanggal 31 Desember pajak penghasilan. Sudah diregulasikan. Dan sudah dibuat aturan-aturan secara hukum sehingga kita tidak berhak menuntut atau protes. Kita harus nurut karena aturan-aturan regulasi itu sudah dibuat DPR. DPR itu kepanjangan tangan rakyat, wakil rakyat. Meskipun mungkin tidak sebagian besar menguntungkan rakyat. Kenapa? Indikatornya banyak. DPR itu tidak menguntungkan rakyat. Keputusan tidak pro rakyat. Masih ada saja oknum yang korup. Ya. Dan masih kita dengar mereka itu pasal per pasal dibayar, bahas pasal per pasal. Dan masyarakat konstituennya hanya jadi objek untuk keluarnya dan cairnya dana reses, ya, dana peruntukan, dana macam-macam dana. Apakah itu nyampe semua? Tidak, 100% tidak ada yang nyampe 100%. Ya, paling nyampe nya paling besar 95% ke masyarakat. Tuh, ya. Saya ngomong begini bukan anti DPR, enggak. Ini realita sosial yang sekarang lagi semarak di medsos. Dan juga saya tahu sendiri di kawan-kawan DPRD Sidoarjo. Dan saya banyak teman jadi anggota dewan. Baik dari PKB yang asalnya dulu dari dosen ada, dari partai-partai lain yang kenal dari Kadin, dulu anggota Kadin, pengurus Apindo, sekarang jadi anggota dewan. Jadi mereka sendiri kok yang cerita. Terus teori yang mendukung pemungutan pajak, teori asuransi. Ya. Bayar ada jaminan. Jaminannya apa? Pelayanan publik. Kalau asuransi kan bayar dapat jaminan kalau mati sekian, kalau kecelakaan kerja patah sekian. Kalau jaminan apa asuransi pendidikan mati sebelum waktunya maka anaknya ditanggung. Meskipun ada yang mengatakan asuransi itu mafia terselubung. Pada saat kita klaim, susahnya minta ampun. Seakan-akan persyaratan dipersulit supaya kita nggak cair klaimnya. Itulah mafia asuransi. Terus teori kepentingan. Ya karena kita berkepentingan bayar pajak. Mau bikin apa kalau nggak ada NPWP, kita nggak bisa dilayani. Ya, jadi kepentingan itu. Ada kepentingan kita dibalik kita bayar pajak yang dipaksakan. Terus teori daya pikul. Daya pikul itu objektif atau subjektif. Tergantung kita dan petugas pajak. Ya. Teori baku kewajiban mutlak atau bakti. Jadi kita wajib bayar tanpa imbalan. Ya. Teori asas daya beli. Ya kalau kita mau SHM rumah itu NJOP-nya harus sesuai dengan nilai rumah. Tapi kalau kita nggak mau jual rumah, NJOP-nya dibikin kecil, nggak apa-apa. Tapi pada saat kita butuh jual rumah, harga rumah kita kecil. Karena harga jual berdasarkan NJOP. Ya. Nilai pajak yang harus dibayar itu namanya NJOP. Unsur-unsur pajak. Ya. Iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Ya, tanpa jasa timbal dan untuk membiayai rumah tangga negara ya dan daerah ya. Asas pemungutan pajak adil dan merata berlaku seluruh Indonesia
tidak pandang bulu, ya. Nah, cuma yang sering terjadi laporan PPATK itu yang menyebabkan seseorang tidak bayar pajak sesuai nilai yang sesungguhnya. Termasuk pengusaha-pengusaha nakal, ya, laba usahanya dibuat kecil sehingga bayar pajaknya sedikit. Kepastian tata cara pemungutan. Tata caranya diatur, waktunya kapan, tidak boleh lebih dari waktu, kalau lebih ditagih, kalau mangkal, ingkar, dipidana. Ya, tidak memberatkan, sudah disesuaikan karena ada PTKP. Ya, nah, katanya sih tidak memberatkan. Ya, tapi nyatanya banyak pengusaha yang menjerit. Kalau saya tidak bayar pajak, Bapak Ibu, karena gaji saya yang di lewat rekening, cair lewat rekening itu 2.800.000. Jadi tidak bayar pajak. Bayar pajak minimal gaji itu 3,5 juta. Kenapa ya? Supaya tidak kena pajak. Nah, sisanya jangan jabatan, kelebihan mengajar itu diterima secara manual. Jadi tidak terlacak oleh negara. Jadi Bapak tidak taat pajak. Sebenarnya mau dikatakan tidak taat pajak, saya bayar pajak bumi dan bangunan. Saya bayar pajak penghasilan kalau saya ngisi seminar, jadi narasumber di dinas-dinas, kan dipotong sudah pajak saya. Saya bayar pajak, cuma pajak penghasilan tetap lewat gaji saya memang nggak bayar, nihil. Tapi saya laporan, setiap bulan saya laporan. Terus sifatnya ekonomik, ya. Jadi biaya pemungutan dan pemenuhan, ya datang ke pajak kita kan tidak bayar gratis, dilayani dengan baik, ya. Itu namanya ekonomi. Itu asas. Nah, ini kedudukan hukum, hukum perdata, ya. Jadi kita diatur, ya, hukum perdatanya kita, ya, kalau kita nggak bayar ditagih dan kita bisa dituntut ke pengadilan tata usaha negara yang ada di kota, kabupaten, atau di provinsi. Dan biasanya denda, tidak dihukum. Yang kita dihukum itu kalau kita memang sengaja dan tidak ada niatan untuk membayar, mangkir atau menolak, itu kita bisa dipidana. Ya, paling paling sebentar 8 bulan, paling lama 3,5 tahun dipidana karena mangkir dan menolak pajak. Ya. Secara hukum tata usaha negara yang mengatur supaya kita rakyat tidak dirugikan, negara juga tidak dirugikan. Nah, kenapa kita tidak dirugikan? Ya bayar pajak. Kenapa negara tidak dirugikan? Ya kita harus membayar pajak, dan kalau tidak bayar ya kita harus bayar. Begitu, Kak. Intinya kita harus tetap bayar. Hukum pajak dibagi dua, ya. Hukum pajak secara material, hukum pajak formal. Ya, kalau secara material ya terkait nilai atau tarif. Kalau formal ya hukum yang mengatur, peraturan-peraturan yang mengatur, itu formal. Ya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Kementerian Keuangan, macam-macam. Ya, nanti pada saatnya kalian tahu. Tinjauan pajak secara aspek ekonomi, keuangan, sosiologi, dan hukum. Ya, aspek ekonomi, ya. Kalau saya sampaikan, kalian kalau mau tahu berapa bangsa Indonesia yang bayar pajak, taat pajak, dari seluruh total 270.000. Kalian download itu. Yang bayar pajak hanya 11%. Yang punya NPWP hanya 11%. Berarti ada 89% tidak punya NPWP atau tidak bayar pajak. Di manakah mereka berada? Bisa di kota, bisa di pedesaan. Tapi yang paling banyak adalah di pedesaan.
Jadi secara aspek ekonomi sebenarnya pendapatan negara atas pajak itu bisa 6.000 lipat dari pendapatan sekarang. Tapi karena hanya baru 11% yang bayar, yang taat pajak. Aspek keuangan otomatis pendapatan negara jadi berkurang. Ya, sehingga negara berhutang sana sini, perusahaan swasta berhutang sana sini. Aspek sosiologis ya, negara kita sekarang menempati ranking pertama negara terkorup sedunia. Indeks korupsi kita sudah mencapai 63%. Padahal periode pertama SBY itu 48%. Masih masuk 100 negara terkorup. Sekarang kita ranking 1 dunia. Negara terkorup Indonesia Raya. NKRI kita. Negara terkorup. Ya. Terus aspek hukum, ya hukum Indonesia tidak jadi panglima. Hukum bisa dibeli, hukum bisa ditawar. Apa yang menjadi panglima di negara kita? Politik. Ya. Orang yang berpartai ria itu kebanyakan mereka kebal hukum. Karena khawatir partainya jadi oposisi sama pemerintah. Bingung nanti pemerintah. Ya karena di pemerintah juga sarang tikus. Wajar kalau pemerintah ketakutan. Saya bilang pemerintah itu yang general ya. Tidak personal, tidak nyebut Jokowi, tidak nyebut Sri Mulyani, enggak. Pemerintah, mulai dari pemerintah kota kabupaten tingkat 1 sampai pusat. Banyak korupsi. Ya. Ini kalau kalian mau tahu tentang ya, pembiayaan pembangunan dari pajak. Ya. APBN itu biaya pembangunan kita 9-80% itu dari pajak, sedangkan yang 2% dari migas, laba BUMN, sama pinjaman luar negeri. Ya. Baru kita bisa melakukan pembangunan nasional, ya mulai dari infrastruktur, suprastruktur, fasilitas pendidikan, sosial, agama, dan macam-macam, serta menciptakan rasa aman lewat polisi dan TNI. Ya. Pajak pusat yang ditangani Dirjen, ya. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, biaya materai, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, PPHTB. Ini ditangani Dirjen. Ya. Kalau yang ditangani pajak pusat Dirjen Bea Cukai ya biaya masuk dan cukai. Biaya masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kemarin ribut ada oknum petugas Bea Cukai meloloskan masuknya emas batangan padahal tidak boleh. Ya. Cukai. Pajak daerah yang dikelola provinsi, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, itu dikelola provinsi. Yang dikelola daerah, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, ya, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak parkir, pajak sarang burung walet. Itu dikelola kabupaten dan kota. Pembagiannya, ini pembagiannya. Ya. PBB pusat 10%, daerah 90%. PBHTB pusat 20%, daerah 80%. Penerimaan sektor pertambangan minyak pusat 85%, daerah 15%. Ini yang kemarin diprotes oleh
Bupati Meranti yang sekarang sudah kena ketangkep gratifikasi. Ya, gratifikasinya 1,3 M. Ditangkap tuh sudah Bupati Meranti itu yang teriak-teriak. Ya karena 15% dia nggak mau. Dia mintanya terbalik, 85%, pusat 15%. Ya. Penerimaan sektor kehutanan, tambangan dan perikanan. Pusat 20, daerah 80. Penerimaan pertambangan gas alam, pusat 70, daerah 30. Perimbangan dana rehabilitasi, pusat 60, daerah 40. Ya. Nah, yang daerah ini terbagi dua, daerah provinsi, daerah provinsi, daerah kota atau kabupaten. Berapa persen Pak kota kabupaten dapatnya? Kota kabupaten dapatnya 60% dari 90, 80, 15, 80, 30, 40. Bukan dari 100. Dari yang daerah ini loh. Dari yang daerah 90, maka 60% dari 90 ini haknya kota kabupaten. 80%, 60% dari 80% menjadi haknya kota kabupaten. Begitu. Pengelompokan pajak menurut golongan. Pajak langsung, pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang langsung dipungut pada saat beli, pada saat kita jual langsung. Ya, pajak jadi narasumber langsung. Nah, pajak yang tidak langsung ya pajak penghasilan, gaji itu masih gitu. Ya, menurut sifat subjektif objektif. Ya, subjektif itu yang sifatnya masih butuh perhitungan juga. Yang objektif yang langsung, yang sudah ada aturan perda ya maupun undang-undangnya. Tata cara pemungutan pajak ada sifatnya adalah stelsel pajak, terus ada pemungutan pajak. Kalau stelsel pajak secara nyata tidak perlu dihitung, sudah jelas pajak restoran 11% bayar. Stelsel anggaran yang sudah jelas juga ya. Pokoknya yang stelsel yang sudah jelas-jelas. Ya. Sistem pemungutan pajak menggunakan surat menyurat, langsung didatangi, ya, langsung dikirimi email. Nah, ini sekarang pemungutan pajak. Tarif pajak ada tarif sebanding proporsional, tarif tetap, tarif progresif, tarif degresif. Tarif degresif hanya ada aturannya tapi tidak pernah ada buktinya. Tarif sebanding proporsional artinya aturan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Tarif tetap, tarif yang tetap tidak akan pernah berubah. Ya. Terus tarif progresif ya kenaikan. Kalau kita punya sepeda motor lebih dari 3 maka 4-nya itu kena tarif progresif. Punya mobil lebih dari 3 maka mobil keempat itu kena tarif progresif. Ini penjelasannya, kalian baca ya. Tarif degresif, hambatan pemungutan pajak, perlawanan pasif, ya pura-pura tidak ngerti tata aturan pajak, pura-pura tidak tahu, itu tidak peduli. Kalau perlawanan aktif memang nggak mau bayar dengan alasan-alasan tertentu dan yang masuk akal. Ya, hapusnya hutang pajak. Hutang pajak hapus karena ya dibayar. Terus karena ada kompensasi. Kompensasi itu amnesti itu loh, ada pengampunan. Ada luarsa. Jadi sudah lama ya, sudah bertahun-tahun tidak ada kejelasan, maka itu tidak bayar demi hukum. Terus dibebaskan. Ya. Terus dihapus. Karena sudah perusahaannya pilot. Oke deh. Ada pertanyaan? Saya 1 jam ngobrol tidak berhenti. Cukup, Pak. Kayaknya lebih capek mendengar daripada yang ngomong ya Mbak ya.
Saya khawatir kalian capek mendengar saya ngomong dibanding saya capek ngomong. Aman, Pak. Tidak, Pak. Pantau terus sih, Pak. Pantau terus. Ya, mantap. Kayak lagu-lagu kan ada lagu-lagu yang sekarang ngetrend. Bojoku bojone uang. Bojoku dewek si ngomong. Ada ya lagu kayak gitu ya. Realitas sosial juga ya begitu banyak. Oke Bapak Ibu, ya saya minta maaf mendekati Lebaran karena kita tidak ada pertemuan lagi sampai Lebaran. Jadi kalau ada kata kalimat saya dalam mengajar Bapak Ibu ya bertransfer ilmu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita kembali ketemu setelah Lebaran dalam pembelajaran lanjutan. Ya, saya berharap semua keluarga kita sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu diberkati sama Allah dengan umur panjang. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih semuanya. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.